Tapi alhamdulillahnya di sini ternyata melebihi ekspektasi. Wih, melebihi ekspektasi. Berapa itu lebih ekspektasi? Cuci setrikanya teman-teman. Satu hari 15.000. Wih, keren. Itu rata-rata di sini emang segini. Mereknya The Head Simple Day. Kayak Lesbury. Memang pengen miripin Lesbury gitu ya. Layanan tertinggi sendiri itu yang di cuci lipat. Cuci lipat. Rapi wangi itu dia paling 40%. 40%. 40%. Kiloan sendiri kami di sini itu rata-rata di 250 Papik sampai 250 kilo ya, sehari. sehari 250. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu bisa kami sampai 300 sampai 400 pernah Sabtu Minggu kalau pas weekend. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kali ini kita masih ada di area Kalimantan Timur, Apik Roadshow Samarinda. Dan ternyata tiba-tiba di Sangatta. Nah, oke. Sangatta tahu sendiri bahwa kita sering lihat, saya sering repost di Instagram, ada satu laundry yang mirip kayak Lesbury di Jakarta itu loh. Mirip. Katanya kakak adik, ngaku kakak adik gitu loh. Nah, nanti kita akan coba melihat seperti apa sih adiknya Lesbury ini yang ada di Sangatta, Kalimantan Timur. Dari Samarinda jauh sekali, bisa 4-5 jam. Wow. Tanpa panjang lebar, kita sudah ada di sebelah kanan saya, ada ownernya. Nah, kita sapa ownernya di sini. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Siap. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik Pak Pik. Terima kasih Pak Pik sudah datang di Sangatta. Siap. Oke, karena sudah ada di depan layar, kita sambil menyapa tadi, boleh Mbak dan Masnya perkenalan diri dulu, silakan. Oke. Halo Laundrypreneur Indonesia. Perkenalkan, kami di sini pendatang baru, Simple Day Laundry. Saya sendiri sebagai ownernya, Widya, yang fokusnya berkaitan sama keuangannya Simple Day dan media sosialnya Simple Day. Oke. Dan di sini ada partner bisnis sekaligus partner hidup saya yang selalu standby untuk mengurus Simple Day yang kecil-kecil sampai yang besar, pokoknya ribet saya kasih ke beliau. Iya. Saya yang gampang-gampang aja. Media sosial tinggal posting, edit, nah itu saya. Dan ngurusin duit ya. Iya. Luar biasa, ibu-ibu semuanya Menteri Keuangan. Kalau yang operasional, yang ada keluhan-keluhan biasanya beliau yang menangani. Halo Laundrypreneur Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh istri saya, nama saya Rangga. Background saya sebetulnya karyawan swasta, cuman mungkin istilahnya Pak Apik amfibi gitu ya. Jadi saya juga saat ini coba merambah ke dunia entrepreneurship gitu. Oke. Siap, mantap. Perkenalannya sudah cukup luar biasa. Jadi teman-teman yang masih aktif sebagai pegawai kantoran atau pegawai apapun dan berbisnis juga, boleh tonton video ini, sharing bersama beliau ini yang luar biasa. Karena saya ngelihat di Instagramnya keren banget. Apakah sekeren itu? Nah, nanti kita obrak-abrik di dalamnya, termasuk omsetnya, oke? Omsetnya. Hanya di YouTube-nya Apik Primadia yang bahas omset. Oke, Mas Rangga dan Mbak Lydia, ini dari tahun berapa Simple Day ada ini? Kalau ini berdirinya openingnya ya, Yes. grand opening itu 9 November 2024. Oke, tahun kemarin ya. Belum sampai setahun berarti ya? Belum 9 setahun, November, Pak, iya. oke. Nah, sekarang saya bertanya dulu deh. Kenapa kok tiba-tiba bisnis laundry? Kan background-nya kan tadi pegawai. Terus Mbak Lydia sendiri background-nya? Dulu waktu masih gadis sempat kerja, terus Oke. semenjak menikah langsung Iya, culik ya, langsung. diculik ke sini. Oke. Jadi kalau dulu tuh saya setelah selesai kuliah sambil kerja tuh sempat punya usaha Pak sebenarnya. Oke. Usahanya tapi usaha kecil-kecilan ya. Ya. Usaha ini berkaitan sama dekorasi. Dekorasi Oke. zaman dulu kan belum terlalu banyak dekorasi yang lamaran. Kan kalau dulu lamaran nggak ada hiasannya Betul, gitu. betul. Nah terus saya bikin laut itu di Bogor. Dekorasi sama seserahan. Oke. Nah itu lumayan juga, terus nggak begitu berkembang, mungkin 3 tahunan lah tapi berdirinya. Terus saya pindah ke sini nggak ada yang megang kan. Pindah ke Ya Sangatta. udah, pindah ke Oke. Sangatta nggak ada yang megang. Terus dilanjutkan lagi mungkin
oleh Bapak Rangga, kenapa ya? Oke, jadi menarik nih pertanyaan Pak Apik ya, kenapa kok kami memilih bisnis laundry gitu ya, jadi sebagai pilihan kami berdua. Jadi yang pertama, awalnya kami melihat bahwa bisnis laundry ini kayaknya bisnis yang gampang gitu, karena kita nggak perlu masak, atau mungkin kalau kita bandingkan dengan bisnis kuliner gitu ya, itu kan prosesnya kita harus datang ke pasar, kemudian kita harus masak pagi-pagi. Nah, dilihat di dalam bisnis laundry, saya lihat kalau sekilas gitu ya, itu sepertinya dia hanya memasukkan pakaian ke dalam mesin gitu. Tapi setelah kami terjerumus di dunia laundry, ternyata tidak semudah itu gitu. Bahwa jauh dari kata simpel gitu. Bahwa ternyata bisnis laundry ini resikonya juga sangat tinggi. Artinya kita harus punya amanah gitu Pak Apik. Jadi kita baju orang, itu diamanahkan ke kami harus bisa mendeliver dengan semaksimal mungkin dengan sesuai harapan dari customer. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya bagaimana kok laundry ini jadi pilihan kami gitu ya. Jadi karena memang tadi mungkin istri saya sudah sampaikan bahwa beliau memang di awal punya bisnis kecil-kecilan ketika di Bogor, kemudian kami datang ke Sangatta sebagai perantau dan kami nggak punya keluarga Pak Apik di sini. Jadi kami ingin cari kesibukan dan kami pilih coba laundry karena ya kayaknya laundry ini kebutuhan yang memang hal yang pokok ya saat ini ya. Karena kami memang generasi tahun 90-an dan kami merasa bahwa laundry itu jadi suatu kebutuhan karena saya waktu zaman kuliah di Jogja sampai saya kerja di Jakarta itu laundry itu jadi kebutuhan utama saya gitu. Jadi kenapa kok kami berdua milih laundry gitu ya. Terlepas dari suka dan dukanya. Seperti itu Pak Apik. Mungkin Tambahan terus sebelum kami membuka laundry itu yang jadi pertimbangan adalah karena di sini di Sangatta ini ya belum ada laundry yang konsepnya tuh seperti di kota gitu. Sekeren ini maksudnya. Iya betul. Tapi dengan bantuan Apik Manajemen. Nah terus jadi kalau kami lihat sebelum kami bukan kita survei ya. Terus kita survei itu laundrynya masih yang rumahan gitu. Tampilannya kurang menarik. Terus karena kita juga dulu pakai laundry dan rata-rata tuh gak ada yang tepat waktu gitu loh Pak. Tidak tepat waktu. Ya, padahal udah ada waktunya kan 3 hari itu termasuk udah lama kan. Ya. Tapi pas ngambil ternyata belum jadi juga. Nah, makanya di sini kami tuh pengennya menyediakan laundry yang tepat waktu. Ya kalau bersih, rapi itu mah udah pasti lah ya. Cuman kalau tepat waktu mungkin belum tentu semua laundry bisa. Dan yang bisa dibilang kenapa mau beli laundry kayaknya karena suami saya ini sering nonton YouTube-nya Pak Apik. Jadi ini penonton setia Pak. Terima kasih. Makanya bisa. Sering kok ibu-ibu marah-marah itu kok bapak-bapak nonton bapak-bapak ini. Jadi saya ini sering diracuni sama YouTube Pak Apik. Kayaknya begini bagus, begini bagus gitu. Jadi akhirnya terbuka juga pikirannya gitu Pak. Pikirannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan gak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Manajemen sekarang juga. Follow Instagram Apik Manajemen untuk informasi seputar bisnis laundry. Tapi nggak pernah kepikiran dari bisnis ini kira-kira akan menghasilkan omset berapa, akan menghasilkan penghasilan berapa dan sebagainya. Saat itu kepikiran nggak? Jujur nggak ada kepikiran sih Pak. Pokoknya keren aja, iya, bisa jadi solusi gitu aja. Pokoknya yang kita pikirin yang penting kita berani. Kalaupun misalnya nauzubillah gitu ya Pak ya, nggak laku. Ini kan bisa kita jual atau kita bawa pindah kemana gitu. Pikiran kita ya dulu, tapi alhamdulillahnya di sini ternyata melebihi ekspektasi. Wih, melebihi ekspektasi. Berapa itu di ekspektasi? nanti. Keep dulu. Oke. Oke, menarik. Jadi tadi Mas Rangga menyampaikan bahwa ternyata bisnis laundry itu nggak simpel. Apakah ini yang akhirnya dinamakan Simple Day? Nggak usah ribet-ribet nyuci di rumah, ke Simple Day aja. Biar hidup semakin simple gitu ya. Bener nggak sih? Betul. Itu maksudnya dari mereknya Simple Day. Oke, bener Pak Apik. Jadi memang latar belakangnya dari nama laundry kita Simple Day itu karena kami merasa bahwa hari-hari itu memang harus sesimpel mungkin, sesederhana mungkin gitu kan. Kemudian kita menggunakan kata simple dan day ini adalah bahasa yang kosakata yang umum gitu ya. Semua orang pasti tahu dan secara bahasa ini keren gitu kan, pakai bahasa Inggris simple day, dan kami coba fokusnya adalah customer behavior, jadi simple day. Ngapain sih
kalian membuang waktu berharga kalian. Kalau cucian tuh urusin ke kami aja gitu. Yes. Jadi mungkin secara makna filosofinya seperti itu, Pak Pik. Makanya tagline-nya simple day, laundry di sini aja gitu. Laundry di sini aja. Oke, sambil kita jalan-jalan lihat di sini teman-teman. Rukonya sendiri ukuran 5 ya lebarnya Mas. 5 kali 13 ke belakang. Teman-teman bisa melihat di sini diatur sedemikian rupa. Ini ada scan barcode. Nah, ini keren nih. Oh, keren sekali nih. Semuanya harus scan. Akhirnya Google review-nya bagus teman-teman. Google review-nya cek dulu lagi. Google review-nya bagus banget. Setiap yang scan barcode katanya dapat laundry bag ya? Laundry bag. Modalnya berapa laundry bag? Modalnya mungkin ya dari apa yang disampaikan Pak Pik mungkin termasuk tinggi Pak Pik modalnya. Mungkin perlu Kan baru ikut kelasnya sampaikan Pak tadi. Pik kayaknya. Ikut kelasnya. Iya, kelas teh pucuk ya. Ya terlalu mahal lah PP-nya, tapi nggak apa-apa karena mau nge-branding. Yang penting sih pastikan aja orang yang sudah Google review, dia dikasih laundry bag akhirnya jadi pelanggan tetap. Kan sayang banget kalau dia cuma ngambil laundry bag-nya akhirnya nyucinya di tempat lain. Kan target kita kan sebenarnya untuk nge-branding juga. Itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya cost-nya memang agak gede, costly. Mungkin laundry bag bisa dikasih kepada membership itu lebih oke dibanding yang cuma scan Google review misalnya seperti itu. Kecuali ada sponsor nggak apa-apa. Sponsornya Simple Day sih, keren. Oke. Terus ada harga jual di sini, price list-nya cuci lipat rapi wangi 1 hari 7.000, terus harga 3 jam selesai 13.000. Cuci setrika, cuci lipat dia 3 jam ya 1 hari 7.000. Cuci setrikanya teman-teman, 1 hari 15.000. Wih keren. Itu rata-rata di sini emang segini? Enggak? Ya, rata-rata di sini untuk 1 hari? sekitaran Sangatta. Kebetulan saya juga setiap minggu tuh suka datang tuh Pak Pik. Ke laundry? Ke laundry mungkin saya menyamar gitu kan sebagai customer. Jadi memang rata-rata di sini untuk harga jual laundrynya memang terbilang tinggi untuk di daerah Sangatta. Jadi kami coba menyesuaikan Pak Pik. Dan marketnya nggak ada masalah ya? Dari si market nggak ada masalah, buktinya ya rame-rame aja. Alhamdulillah, kami gitu ya. Siap, setrika wangi harga 9.000 1 hari. Oh keren, keren sih desainnya bagus. Ini yang desain Mbak Lydia langsung. Iya, saya Pak. Lulusan apa sih Mbak dulu Mbak? Sebenarnya akuntansi sih Pak. Akuntansi. Cuman mungkin karena ibu-ibu nggak ada kerjaan, jadi maininnya Canva aja. Ya, gitu ya. Produktif sekali sih Mas, keren itu. jadi owner Simple Day nggak usah bayar ini lagi apa? Kreatif agency ya, agency untuk desain ya. Ini udah keren nih, bagus. Memang kita nanti bahas mereknya di Head Simple Day. Kayak Lesbury. Memang pengen miripin Lesbury gitu ya. Iya, jadi sebetulnya gini Pak Pik, strategi yang kami ambil nih strategi ATM Pak Pik. Amati, tiru, modifikasi. Nah kebetulan sepertinya nih dari kami berdua, kami menganggap bahwa konsep kota ketika dibawa ke daerah itu sepertinya akan lebih menjual gitu. Oke. Makanya saya lihat sepertinya laundry yang terkeren di Jakarta ya, salah satu laundry terkeren Lesbury itu kayaknya sudah proven gitu kan. Nah kita coba amati, kemudian kami tiru, dan akhirnya kita coba sedikit modifikasi kan dengan kearifan lokal Sangatta gitu kan. Jadi ya jadilah Simple Day seperti itu. Asik, karena namanya S, Sangatta gitu. Bisa, cocok logi gitu. Oke, di sini ada tempat untuk terima cucian. Terus di belakang juga menarik, teman-teman bisa lihat di sini sepatu-sepatu dipajang. Keren ya. Jadi dari luar langsung kelihatan bahwa ini ya Laundry Express, Laundry Kiloan, Satuan di belakangnya. Di belakangnya kameramen nih ada Laundry Satuan di sini. Ada deterjen. Nah, deterjennya juga ada di sini semuanya. Lengkap. Enak nih, satu tempat nyaman. Terus mesinnya ada 5 stack. Washernya 5, dryernya 5. Washernya pakai LG 20 kilo home, terus dryernya LG Giant Max komersial. Pernah ada masalah ini untuk mesin? Siap. Oke, jadi terkait mesin untuk washer sendiri Pak Pik, Yes. selama kami menggunakan hampir 9 bulan itu kami nggak pernah ada kendala ya. Oke. Jadi lancar-lancar aja. Nah, cuman kendala ini di sisi dryer Pak Pik. Dryer. Jadi mungkin bukan kendala sih, lebih tepatnya mungkin kita perlu melakukan preventive maintenance. Jadi itu harus memang rutin gitu ya. Rutin. Jadi kalau dia tidak dibersihkan di sisi blowernya itu dia akan aktif termostatnya. Oke. Sehingga menyebabkan si mesinnya tidak panas dan itu perlu dilakukan reset kan. Riset manual ya. Manual. Jadi sekarang untuk beberapa 2 bulan terakhir ini kami rutin tuh lakukan pembersihan Pembersihan sendiri. Sendiri. Self maintenance ya. self maintenance. Oke. Itu cukup dipakai ini aja, pakai Vakum vakum. aja.
Dan untuk screwdrivernya pun ini yang umum aja kan. Jadi kita mungkin untuk kelas bapak-bapak yang suka ngoprek mungkin itu udah hal yang biasa lah. Oke. Jadi bisa lah untuk di self maintenance sendiri. Yang penting habis bongkar bisa masang lagi Nah gitu itu sih, Mas. terkadang itu Pak Pik, bisa bongkar nggak bisa pasang. Ya namanya bapak-bapak. Nanti coba-coba, nggak apa-apa. Oke. Tapi ini tips yang menarik teman-teman karena jujur kami sendiri di Apik Management, di after sales kami memang paling banyak. Mungkin peringkat teratas 3 besar yang paling sering dikomplain oleh para klien mitra-mitra kita Apik Management adalah dryernya. Biasanya instalasinya perlu dicek ulang. Apakah exhaust-nya terlalu kekecilan atau beloknya terlalu panjang, akhirnya exhaust-nya dideketin. Jadi biar bisa narik hawa panasnya lebih cepat. Karena kalau nggak terlalu ditarik, nggak terlalu cepat dari exhaust-nya nggak dideketin, akhirnya nanti panasnya berbalik. Akhirnya panasnya di dalam sini. Makanya apalagi kalau jarang dibersihkan. Akhirnya banyak debu-debu tuh di dalam ducting, dalam pipa-pipa. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, itu sih cara satu caranya adalah akhirnya manual, termostat, reset dan sebagainya. Tapi itu bisa jadi solusi nanti bisa dicek ulang untuk instalasinya, apalagi untuk self maintenance bisa lebih berkala lagi sih. Oke teman-teman, kita tadi sudah menjelaskan tentang mesinnya seperti apa, tampilannya sekeren ini dan mirip Less Worry. Nah, karena sudah ada di area penerimaan, kita akan lanjut di belakang layar. Nah, setrika, spotting dan sebagainya. Kita akan coba nengok ke belakang. Boleh izin kita ke belakang? Boleh, silakan, Oke, Pak. mari, silakan. Oke, jadi teman-teman kita sudah masuk di ruangan untuk setrika, packing. Oh coba, kenceng-kenceng banget loh di sini. Wow, tukang setrikanya langsung 3, packingnya ada di sini. 1, 2 packing, terus di sana ganti gas. Oh semua lengkap di sini. Ini mana cucian kotor, mana nggak ada ya di cucian kotor di sini? Cucian kotor. Oh cucian kotornya di sana, yang hijau ya? Iya, ada itunya, ada Ada sign-nya. Oke. tulisannya tuh warna keranjang supaya teman-teman karyawan gak lupa kan. Oke, boleh Warna kita lihat di keranjangnya. sini nanti. Nah, ini coba kita lihat di sini ada tulisannya area ya item kotor. Item kotor. Udah item kotor lagi. Udah item teman-teman. Item kotor. Pastikan tumpukan baju rapi disusun sesuai skala prioritas. Oke, jadi skala prioritasnya berdasarkan apa? Keranjang kah? Jadi secara arrangement-nya untuk yang Oke. area kotor ini dia yang paling dekat dengan area kiri ini yang prioritas dia. Oh, ini prioritas. Berarti yang Prioritas. hitam-hitam ini prioritas. Hitam ini dia untuk layanan satuan Pak Pik. Oh, satuan. Jadi ini layanan satuan, kita biasanya damping dulu di sini untuk sementara waktu, tapi nanti akan dibawa sama tim satuan ke atas. Mungkin tim satuan lagi kerja nih di atas. Oke. Jadi belum sempat. Biasanya dari tim kasir ditaruh di sini untuk sementara. Oke, ini yang hitam-hitam ini. Hitam ini layanan Oke, untuk satuan. kotor satuan, Kotor kemudian yang satuan. hijau ini untuk layanan kiloan. Seperti itu. Ini kotor kiloan. Kotor kiloan betul. Harus hijau. Harus hijau. Oke. Sesuai dengan SOP-nya. Siap, terima kasih. SOP yang paling update. Basic SOP-nya dari Apik Management. Basic Betul. SOP dari kita. Nanti kita akan tanya lagi. SOP yang sudah diupdate, versinya udah versi berapa? Versi sekian. Betul. Karena SOP itu sifatnya dokumen dinamis, Pak Pik. Betul, Jadi sekali. kita memang perlu mengikuti situasi dan kondisi ini ya Benar, operasional. Artinya ketika memang SOP itu perlu diperbaiki ya itu memang harus Harus segera diupdate. direvisi gitu. Betul. Jadi kita nggak kaku-kaku juga. Betul. Sekarang berarti SOP yang sudah direvisi sejak pertama kita Apik Management dampingin itu apa aja yang sudah dimulai di? Jadi yang pertama itu berkaitan dengan proses untuk sortir ya. Oke, Sortir. sortir Jadi baju. sortir itu awalnya dilakukan oleh tim operator mesin Pak Pik. Oke. Nah, cuman dengan berjalannya waktu kami melihat sepertinya sering terjadi potensi delay di situ Pak Pik karena Oke. sortir Antri itu akhirnya. antri akhirnya. Karena jadi numpuk keranjang di depan, Di dan depan. jadi secara visual itu jadi kurang bagus ya. menarik, nggak bagus. Nah, akhirnya kami coba setelah berjalannya waktu, akhirnya kita coba deh improve. Sortir itu kami majukan ke arah tim kasir. Jadi di kasir ya. Betul, jadi kasirnya itu melakukan sortirnya dengan menggunakan bantuan kamera. Karena sebelumnya kan sortir itu dilakukan berdasarkan jenis tuh Iya. Pak Pik. Nah terkadang setiap Lamaan gitu. orang itu beda-beda tuh. Kadang ada gaun, dia udah ada gaun tapi mereka taunya Dia dia gamis. dress gitu kan. Dia buat sendiri tuh jadinya pemahamannya berbeda. Berbeda. Nah, tapi dengan adanya dokumentasi menggunakan kamera, artinya itu secara bentuk, warna, pola itu semuanya sudah terrecord Langsung dari kamera. satu, dan
itu nanti bisa digunakan untuk berbagai hal. Ketika kami menemukan misalnya kondisi tertukar di mesin atau seperti apa, itu kita gampang tracingnya. Betul. Nah, itu memanfaatkan langsung dari aplikasinya si kamera ini. Apakah kamera sendiri atau dia pakai dari aplikasinya itu sendiri? Jadi kameranya kami pakai sendiri Pak. Sendiri berarti? Nggak terintegrasi Di-save sama. sendiri berarti? Di-save sendiri, betul. Dan itu langsung dikirim ke pelanggan? Betul, langsung dikirim Oke. ke pelanggan. Jadi secara buktinya tuh ada secara jumlah baju, karena kami sempat mengalami tuh customer yang dia itu suka lupa Pak Pik. Jadi yang menganggap bahwa bajunya di laundry di sini. Ya, hilang di sini. Hilang di sini. Ternyata setelah kita investigasi dari sisi awal disortir nggak ada, di CCTV Nggak ada. operator mesin nggak ada. Akhirnya ya udah, ternyata bukan di sini gitu. Akhirnya si customer pun saya yang lupa gitu. Artinya oke lah. Ternyata keren juga nih kalau memang kita memanfaatkan teknologi kan. Siap. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Menarik teman-teman, keren. Jadi sortirnya dari yang sebelumnya ada di bagian yang nyuci, Betul. pre-wash, ini sekarang dimajukan ke kasir. Memang beberapa klien kita sudah mulai maju ke kasir. Oh gitu Pak Pik. Seperti itu. Jadi udah mulai di kasir. Kami pun juga sama, di Apik Laundry udah di kasir. Oke. Makanya SOP disesuaikan dengan owner biasanya. Owner sukanya di mana? Karena kalau di kasirnya terlalu rame, itu juga nggak sempet sortir biasanya. Akhirnya tim berikutnya yang nyortir. Makanya balik lagi ke keadaan masing-masing laundry-nya seperti Iya, apa. Oke, menarik, keren. Kita dapat ilmu lagi dari Simple Day yang luar biasa. Nah, yang merah-merah ini apa berarti? Ini udah selesai disetrika, di packing berarti? Iya, jadi yang merah-merah ini baju untuk baju bersih Pak Pik. Baju bersih layanan kiloan. Itu dia warnanya merah. Oke. Untuk yang bukan ekspres tapi. Kalau Yang untuk bukan yang ekspres dia warnanya saya juga lupa tuh. Warnanya warna ungu. Warna ya. ungu ya. Warna ungu. Kiloan 3 jam dan 6 jam. Betul. Oke, siap. Kemarin saya itu sudah menemukan satu SOP baru yang memang bisa diterapkan nanti. Mending labelingnya ini aja. Kalau nanti keranjangnya susah nanti. Kan nyari keranjang warna merah semua, hijau semua kan kadang nggak gampang. Oke. Labelingnya ini aja yang diganti. Kertasnya Jadi, itu Pak Pik, ya? kertasnya. Jadi merah untuk apa, putih untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, itu lebih enak. Dibanding kita nyari keranjang akhirnya susah nanti. Ya kalau diproduksi lagi keranjang kayak gini. Kalau enggak, ya kalau warnanya bisa milih. Kalau enggak, nah misalnya kayak gitu. Akhirnya kemarin kita kepikiran, itu sebenarnya dapat ide pas Coach Tom main ke tempat kami. Oke. Yang lihat first in first out-nya kan, untuk alurnya prosesnya gimana, biar nggak saling nungguin, nggak perlu lihat satu-satu. Awalnya juga pakai keranjang, ya kalau produksi lagi keranjangnya. Kalau enggak, nah misalnya kayak gitu. Nah ini bisa, kertasnya aja diganti. Merah untuk apa, biru untuk apa, jadi nanti labelingnya langsung di depan. Oke. Itu lebih enak, itu langsung kelihatan, oh itu merah, oh itu, nah misalnya kayak gitu. Itu juga bisa Ya, iya. diterapkan nantinya. Tapi kalau keranjangnya sudah diatur kayak gini ya nggak apa-apa. Silakan. Semoga masih produksi terus. Sama ini Pak Pik, kami juga mengimprove terkait SOP cek hitung Oh manual Pak Pik. iya, Jadi setiap cek hitung tahapan manual. kami coba tambahkan. Ada jamnya, ada tanggalnya. Ada namanya, jadi ketika ini mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi ada kartu prosesnya teman-teman. Di sini ada kartu proses, urutan semuanya. Jadi semuanya bisa dilihat di sini kartu prosesnya. Sip. Terus di belakangnya kameramen ada packingan bagus-bagus, itu laundry kiloan dan langsung ditulisin semuanya di situ. Jadi enak ngambilnya karena space di depan terbatas ya. Tidak ada untuk layanan kiloan Pak Pik. Oh, Surprise. Jadi kita coba layanan kiloan itu sesuai Iya, dengan dilihatin. videonya Pak Pik gitu ya. Untuk kita supaya laundrynya naik kelas, jadi untuk layanan kiloan kita taruh di belakang. Oke. Jadi yang kita display itu yang layanan Satuan. satuan. Seperti itu Pak. Akhirnya banyak orang kesatuan. Betul. Boleh ditiru teman-teman. Tips itu, mahal itu. Tips mahal. Di skip nggak apa-apa lah. Nah di belakang saya ini ada yang lipat-lipat, udah coba. Ini lipatannya pakai mal, pakai kardus, biar lipatannya sama semua. Cuci lipat serapi seperti disetrika. Di sini yang paling banyak cuci setrikanya apa cuci lipatnya? Nah, jadi kalau saya coba lihat sesuai data yang ada di aplikasi, Oke. jadi secara rasionya itu untuk layanan cuci lipat rapi satu hari itu tertinggi Pak Pik. Cuci lipat rapi wangi, ya Tertinggi ya. tertinggi. Tapi kalau diakumulasi kan cuci lipat rapi ada yang satu hari 3 Oke, jam ya. sama 6 jam.
Kalau kita bandingkan dengan yang cuci setrika, itu ya jadi terakumulasinya 50-50. Tapi kalau untuk layanan tertinggi sendiri itu yang dicuci lipat, Cuci lipat. rapi wangi itu dia paling 40%. 40%. Oke. Yang untuk 1 hari. Oke. Ini memang kapasitasnya per hari bisa sampai berapa kilo di sini, Mas? Satuan Kalau untuk apa kiloan? kiloan, satuan dan sebagainya. Kalau untuk kiloan sendiri kami di sini itu rata-rata di 250 Pak Pik. Sampai 250 kilo 300 ya. Sehari Oke. 250. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu bisa kami sampai 300 sampai 400 pernah. Sabtu Minggu kalau pas weekend. Orangnya udah banyak ini. Ada berapa timnya? Tim kami ada 10 Pak Pik. Karyawannya 10 orang. 10 orang. Jadi Dari berapa orang itu? dari 4 kami. Benar, 4 ya? Dari Awalnya 4. empat. Awalnya 4 kami dari 4 orang. Dan apa namanya? Kami sekarang juga punya supervisor. Oke. Supervisornya itu kita ambil dari pegawai kami yang terlama, Oke, paling senior. paling di sini. senior dan tapi kita ini juga ya kita tes seleksi lagi. Assessment. Ya begitu. Jadi di lantai 1 ini selain cuci di depan tadi kasir, terus di sini ada lipat-lipat, terus di sini ada yang ngerjain setrika 3 orang. Wow, kenceng-kenceng loh. Set semua. Setrikanya juga banyak. Yang setrika aja atau cuci Setrika setrika? aja ada. Setrika aja kalau secara persentase itu ada di 10 sampai 12% dari kiloan. Pak. Oke. Jadi kalau 250 ya 12%-nya tuh Oke. setrika aja. Oke. Tapi 40% itu ya cuci lipat rapi aja. Cuci lipat malah. Rapi Bang. Kok bisa mereka kok langsung kenal dengan cuci lipat rapi, mungkin serapi seperti di setrika? Memang sebelumnya apakah memang orang-orang udah tahu dengan cuci lipat itu? Pertama mungkin dari promo ya, promo yang awal itu kan cuci lipat. Laundry gratis bayar pakai doa itu gratis yang pakai awal, doa. Terus ya. yang kedua, kita tuh selalu mengkampanyekan di media sosial gitu. Kalau cuci lipat itu tuh udah cukup sebenarnya untuk Oke. baju teman-teman gitu kan. Karena cuci lipat di kami tuh rapih serapi di setrika gitu. Ya. Karena dilihat dari mesinnya gitu-gitu sih Pak. Dan sudah membuktikan bahwa cuci lipatnya emang beneran rapi ya. Cuci lipat rapi ini mungkin mungkin orang Sangatta gitu Pak Pik ya, saya nggak tahu ya sebelumnya karena saya juga baru di dunia laundry gitu. Mungkin dengan adanya promo yang tadi saya disampaikan oleh istri saya gitu, jadi itu mungkin membuka mereka kan kok gratis, kok cuma dicuci lipat aja gitu kan. Tapi ternyata setelah dibuka di rumah kok serapi di setrika gitu kan, jadi itu yang mungkin jadi mengedukasi secara langsung ya. Jadi kalau bisa dibilang pemicunya itu si gratisnya itu, kemudian setelah gratis dia udah masuk perangkap, nah baru tuh kita sodorin hasilnya kan. Jadi itulah mungkin yang membuat customer 40% itu secara porsi kiloan tuh 40%-nya cuci Akhirnya lipat repeat rapi. ordernya Ya. ke cuci lipat. Tapi yang penting teman-teman, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa laundry gratis bayar pakai doa dengan cuci lipat, biasanya yang nggak diperhatikan adalah hasil kualitasnya. Akhirnya nggak rapi. Akhirnya orang nggak mau lagi cuci lipat. Karena ternyata kita sebagai pengusaha laundry juga buru-buru. Cuciannya semakin banyak, nggak ada QC, buru-buru. Akhirnya nggak rapi. Akhirnya orang datang kedua kali, ketiga kalinya akhirnya minta setrika. Nggak pakai lipat lagi. Itu yang sering kejadian di mitra-mitra kami yang lain, Mas. Di sini ada toren air 2, terus ada filter Panasonic, juga ada filter satunya lagi. Apa bedanya ini sama yang belakang, Mas? Jadi kami coba memang secara filter airnya, kami coba pre-filtering dulu lah di sini. Yes. Jadi Pakai air apa, Mas, di sini? Ini air PDAM Pak. PDAM, Jadi ya. kami sudah air PDAM, cuman air PDAM-nya di filtering. sini mon PDAM. Jadi apa-apa. memang secara Kritikan. kualitasnya itu kurang baik. Kadang Oke. suka kuning. Akhirnya ya udah kami coba sebelum masuk filter Panasonic, kami coba pre-filtering dulu di Filter sini. dulu. Harapannya air yang masuk ke sini, jadi cara kerjanya si Panasonic ini Nggak biar terlalu tidak berat. terlalu berat, betul. Oke. Artinya residu-residunya sempat Ada di difilter di situ. situ sementara. Habis itu lanjut ke Panasonic. Dari Panasonic baru masuk ke toren? Betul, baru masuk ke Oke. toren. Jadi ada 3 proses ya. Ada pengendapan juga kan di situ. Siap. Karena kalau torennya ada di luar, di odor, biasanya filternya setelah toren. Kenapa? Karena kalau di odor, biasanya yang bikin lumut dan sebagainya ada di toren. Makanya kurang dari toren harus ada filter lagi. Oke. Nah, makanya outdoor-indoor memang biasanya instalasinya berbeda. Biasanya seperti itu. Dan kami terbantu juga Pak Pik di sini karena memang kita di jalan utama gitu ya. Jadi Yes. air dari PDAM-nya ini kencang. Jadi kami Kencang, nggak perlu pompa. Jadi pompanya cukup yang ke arah washer. Oke, Jadi ke arah secara washer. listrik lebih hemat. Hemat ya. Karena Betul. biasanya kan perlu pompa dulu ya dari Betul, PDAM. pompa atau menggunakan gravitasi Oh, juga secara tinggi instalasinya kan perlu investasi tuh. Ya. Ini kita cukup
ya kita memanfaatkan inilah aliran arus air yang kuat dari PDAM. Ya, beruntunglah Anda. Oke, keren. Di lantai 1 sudah, kita mau lihat lantai 2 boleh? Silakan Pak Pik, Siap, kita oke, ke silakan. lantai 2 di sana untuk ini ya, layanan satuan. Layanan satuan. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada Kenzo boiler untuk 3 kepala setrika. Oh, kuat itu. Keren. Mantap. Gas, bright gas. Keren. Satuan bed cover, pakaian dan sebagainya ada di sini. Wah, sepatu bisa dapat berapa banyak? Ini sepatunya banyak banget ini, Mas. Kalau sepatu itu kami di sini rata-rata. Nah, ada yang menarik, Mas. Apa, Mas? Wih, ternyata banyak. Teman-teman coba lihat di sini. Mini playground. Terus sekarang dengan 9 bulan berjalan, pegawainya jadi 10 ya malah, 10. Nah, itu prosesnya gimana? Karena banyak teman-teman yang di luaran sana yang nonton ini pun juga masih terkendala masalah karyawan.